Haleluya, shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita jumpa lagi di dalam perenungan doa dan puasa, dan saya percaya bahwa setiap pribadi yang menyaksikan tayangan ini semua ada dalam pemeliharaan Tuhan, semua tetap ada dalam sukacita Tuhan, dan terlebih lagi kita tetap dekat dengan Tuhan. Haleluya. Sebelum kita akan masuk di dalam perenungan doa dan puasa, saya ajak semua pribadi kita, mari kita tutup mata dan tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan kepada setiap pribadi kami. Kami berterima kasih buat kepercayaan Tuhan bagi hidup semua kami, untuk kami ada lagi hari ini menikmati anugerah-Mu. Kami minta kepada Tuhan, biarlah hidup kami semua dikuduskan dan disucikan oleh darah-Mu, sehingga hari ini doa bahkan firman Tuhan yang akan kami dengarkan akan menjadi kekuatan bagi perjalanan iman kami. Bahkan firman yang akan kami dengarkan akan mengubahkan hidup kami untuk menjadi serupa seperti Engkau. Berkatilah Tuhan permulaan sampai pada akhir dari pemberitaan firman ini, dan hamba-Mu disembunyikan di balik salib-Mu untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur dan dengan penuh sukacita kami menyambut kebenaran firman Tuhan di saat yang berbahagia ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masih tetap ada di dalam perlindungan Tuhan, dan hari ini adalah sebuah kesempatan yang luar biasa bagi saya dan saudara untuk duduk tenang dan merenungkan lagi tentang isi hati Tuhan dalam hidup setiap pribadi kita. Kita akan belajar hari ini dari kebenaran firman Tuhan. Saya memberikan judul dari renungan atau pelajaran doa saat ini adalah hanya satu. Puji Tuhan. Mari saya ajak kita semua untuk lihat bersama-sama di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-27 ayatnya yang keempat. Mazmur pasal 27 ayatnya yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Puji Tuhan, demikian jauh pembacaan kebenaran firman Tuhan untuk kita renungkan di saat ini. Kita tahu bahwa ada banyak penafsiran yang mengatakan tentang latar belakang di mana Mazmur ini dituliskan. Ada yang berkata bahwa Mazmur ini dituliskan ketika bangsa Israel ada di pembuangan. Mazmur ini dituliskan ketika Raja Daud menghadapi sebuah pergumulan yang sangat besar yang menyangkut kehidupan, keselamatan nyawanya. Tetapi saya tidak membahas itu. Yang paling menarik adalah kita akan melihat satu kerinduan dan keinginan yang diutarakan Raja Daud di hadapan Allah. Di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, ya, khususnya ayat yang pertama, di situ Raja Daud mengutarakan, menyampaikan imannya kepada Allah. Raja Daud mengutarakan kekagumannya kepada Allah tentang siapakah Allah itu. Bagi Daud, Allah itu yang pertama dikatakan adalah Tuhan adalah terangku, Tuhan adalah keselamatanku, Dia adalah benteng hidupku. Ya, sebelum masuk di dalam ayat yang keempat, Daud berkata bahwa dia meyakinkan imannya kembali bahwa Tuhan itu keselamatannya dia, Tuhan itu benteng hidupnya dia. Dan kemudian dalam ayat yang keempat dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan, satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Hari ini saya akan membawa setiap pribadi kita untuk belajar sedikit tentang kebenaran ini. Yang paling menarik dari kebenaran ini adalah kita melihat bahwa hal yang pertama adalah Daud, ya. Daud memiliki fokus kepada hubungannya dengan Tuhan.
Satu hal telah kuminta. Kalau kita lihat posisi dari Raja Daud, ketika dia mulai mengikuti Tuhan pada masa mudanya, Daud ini dikenal sebagai orang yang sudah mengenal Allah. Dia dikenal sebagai pemuda yang hidup dekat dengan Tuhan. Dan pada akhirnya dalam proses perjalanan hidupnya, Tuhan mengangkat Daud, Tuhan mengubahkan kehidupannya sampai pada titik di mana dia diangkat Tuhan lewat pertempurannya antara dia dengan Goliat, dan Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud. Dan sampai di situ kita melihat ada banyak kesaksian, bahkan tulisan-tulisan yang dituangkan di dalam Alkitab ini mengenai kehidupan Raja Daud. Ya, yang paling terpenting, dia adalah seorang raja yang mau dibilang sangat berhasil. Dia adalah seorang pemimpin yang luar biasa. Mungkin dia memiliki kekayaan yang sangat banyak, tetapi dia tidak memikirkan apa-apa yang menyangkut kehidupan jasmaninya. Dia hanya berfokus kepada hubungannya dengan Tuhan. Dikatakan satu hal telah kuminta. Kalaupun mungkin Mazmur ini dituliskan ketika Raja Daud sementara berada di dalam situasi yang sulit, bisa saja ketika musuh sudah mengepung Raja Daud dan dia akan berkata, satu hal yang telah kuminta, untuk keselamatan nyawaku berilah pasukanku yang kuat. Berilah aku supaya aku punya kekuatan dapat merebut kota ini atau benteng itu. Tetapi Daud tidak melakukan itu. Yang dia minta adalah hal yang terpenting dalam hidupnya, yaitu ia ingin diam di rumah Tuhan seumur hidup, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Kita diperhadapkan dengan situasi yang saat ini kita harus mengambil keputusan. Ya, ketika mungkin kita akan diperhadapkan untuk ambil keputusan yang paling terpenting. Seperti yang tadi sudah saya katakan, Daud hanya mengambil satu permohonan di hadapan Tuhan. Dia ingin diam di dalam rumah Tuhan. Dia ingin diam di dalam bait-Nya Tuhan. Ya, dia tidak memikirkan hal-hal yang bersifat jasmani saja, tetapi yang dia pentingkan dan dia utamakan adalah hal-hal yang bersifat rohani, yang memiliki hubungannya dengan kehidupan kekekalan. Kenapa Daud harus meminta satu permohonan ini? Sebenarnya Daud mengetahui bahwa di luar Tuhan dia tidak akan menjadi siapa-siapa. Daud mengetahui bahwa tanpa Tuhan Daud tidak akan bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu dia tidak minta banyak, dia hanya minta satu hal yang menjadi kerinduan dan keinginannya adalah diam di rumah Tuhan. Mari saya ajak setiap pribadi kita, ini adalah waktu terakhir di mana kedatangan Kristus akan segera terjadi. Dan waktu ini kita sementara dibawa untuk melihat setiap situasi-situasi yang berkaitan dengan firman Allah, bahwa kedatangan ini akan segera terjadi. Siap ataukah tidak siap, kita harus menghadapi semua ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mari kita belajar dari permohonan Raja Daud, meminta untuk tinggal di dalam rumah Tuhan, meminta untuk tinggal di dalam bait Tuhan. Apa artinya meminta tinggal di dalam bait Tuhan? Apa artinya kita tinggal di dalam rumah Tuhan? Ini sementara berbicara tentang kita tinggal di dalam hadirat-Nya Tuhan. Saya percaya bahwa setiap pribadi kita yang ada sampai detik ini, kita diperhadapkan dengan segala sesuatu yang mungkin menguras pikiran hati. Bahkan apa yang kita lakukan itu kita pertanyakan di hadapan Tuhan. Tetapi mari kita belajar bahwa ketika kita diam di dalam hadirat Tuhan, bukan suatu tempat yang salah waktu kita datang, tetapi di dalam hadirat Tuhan kita memperoleh kekuatan. Ya, kita perhatikan di sini di dalam Mazmur pasalnya yang ke-84 ayatnya yang ke-11 dikatakan seperti ini. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, betapa pemazmur mengungkapkan kerinduannya yang mendalam untuk tetap berada di dalam hadirat Tuhan. Kalau kita ingat di dalam tulisan Rasul Paulus berkata, berdoalah senantiasa.
berdoa dengan tidak berkeputusan. Ini berarti membangkitkan iman kita, membangkitkan ingatan kita, supaya kita menjadi orang yang mawas diri untuk tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Bukan berarti kita tidak bekerja lagi dan kita hanya duduk di hadirat Tuhan. Tidak seperti itu. Tetapi hubungan kita dengan Tuhan lewat hati kita itu tetap terjadi. Ya, hubungan kita, walaupun kita sementara ada di dalam sebuah pekerjaan, mungkin kita sementara ada dalam perjalanan, mungkin kita sementara bekerja di rumah, tetapi mari kita melatih roh kita untuk hubungan kita dengan Tuhan itu tetap terjadi. Itu yang dinamakan kita tinggal di hadirat Tuhan. Ya, itu yang dinamakan kita berdoa dengan tidak berkeputusan. Ya, firman Allah berkata lebih baik ya 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Jika kita ada di dalam pelatarannya Tuhan, saya jamin saudara, ada kekuatan yang baru yang akan kita peroleh. Yang kita dapat pelajari dari kebenaran ini adalah Daud fokus kepada hubungannya dengan Tuhan, dan dia tidak fokus kepada hal-hal yang berbau fisik. Benar, itu penting dalam hidup kita selama kita menjalani hidup di bumi ini. Tetapi ingat, waktu ini sudah semakin singkat. Yang kita lakukan adalah mari kita belajar untuk diam di dalam hadirat Tuhan. Karena saya pikir bahwa waktu kita diam di hadirat Tuhan, kita akan mendengarkan suara Tuhan. Itu adalah kunci di mana kita dapat hidup berkenan dan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Di dalam Kolose pasalnya yang ketiga ayatnya yang kedua katakan seperti ini. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Benar bahwa kita masih tinggal di bumi, ya. Tetapi mari kita arahkan pikiran kita. Bukan hanya kita memikirkan bagaimana saya hidup besok, tetapi pikirkanlah bahwa kita punya manusia roh yang perlu untuk dikasih makan. Pikirkanlah bahwa kita memiliki manusia roh yang perlu dilatih untuk ada di hadirat Tuhan. Pikirkanlah bahwa kita memiliki manusia roh yang harus dilatih untuk berdoa dengan tidak berkeputusan di hadapan Allah. Nah, kita perhatikan kebenaran ini. Sangat menarik bahwa setiap pribadi kita hari-hari ini adalah waktu di mana Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk mengambil banyak waktu, seperti yang dikatakan Daud bahwa aku ingin diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Ya, bukan berarti bahwa kita akan tinggal di gereja sepanjang hidup kita, tidak. Tetapi belajar untuk tinggal di dalam hadirat-Nya Tuhan. Saya percaya seperti yang Yesus inginkan juga. Ketika Yesus pergi berkunjung di rumah dari kedua saudara perempuan Lazarus, Maria dan Marta. Ya, di dalam kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-42. Ya, dikatakan seperti ini. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ya, Yesus berkata kepada Marta, "Marta, mengapa engkau menyusahkan diri ya dengan hal-hal yang mungkin membuat dia menjadi khawatir?" Lalu kemudian Yesus berkata, "Tetapi hanya satu saja." Ya, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Apa maksud perkataan Yesus? Bagian yang terbaik dalam hidup kita adalah ketika kita duduk di kaki Tuhan. Dan tidak akan satu orang pun yang bisa mengambil ketika kita duduk di kaki Tuhan. Ada ketenangan, ada damai sejahtera, dan itu merupakan bagian yang paling terpenting dalam hidup saya dan saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini merupakan sesuatu yang sangat memberkati saya secara pribadi. Karena akhir-akhir ini adalah saat dimana kita harus banyak belajar bergantung kepada Tuhan. Ya, bukan dalam keadaan susah saja kita ingat Tuhan, tetapi dalam situasi yang sulit, situasi yang menekan, situasi senang dalam hidup kita, kita butuh Tuhan. Kita butuh tinggal di dalam rumah Tuhan. Sehingga apa?
Kenapa Daud meminta untuk Tuhan, saya mau punya satu permintaan, punya satu kerinduan untuk saya hanya tinggal di dalam rumah Tuhan. Karena apa? Daud tahu di dalam rumah Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, dia akan memperoleh ketenangan, dia akan memperoleh kenyamanan dan juga sukacita. Saya percaya buat setiap pribadi yang sementara engkau dibawa oleh Tuhan untuk berada di dalam pergumulan-pergumulan pribadi, ataupun engkau sementara dibawa untuk melatih kehidupan rohanimu. Mari kita lihat dan belajar dari kehidupan Daud, karena jelas bahwa firman Allah sudah mengkisahkan tentang kehidupan perjalanan Daud yang begitu luar biasa dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Biarlah firman Tuhan pada saat ini akan tolong semua kita. Yakinkan dirimu bahwa engkau merindukan hadirat Tuhan itu. Yakinkan dirimu setiap hari bahwa engkau tetap berada di dalam hadirat Tuhan. Maka firman Allah katakan bahwa menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Waktu ada di dalam hadirat Tuhan, kita akan melihat kemurahan Allah lepas kemurahan. Dan kita akan menyaksikan kebaikan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Ini adalah pesan firman Tuhan yang mungkin begitu sederhana bagi setiap pribadi kita. Dalam waktu-waktu akhir, hanya ini yang dapat kita lakukan. Banyak berdiam di dalam hadirat-Nya Tuhan. Jika engkau yang menyaksikan tayangan ini, pelajaran ini, engkau punya banyak persoalan dan pergumulan, latihlah dirimu untuk duduk dan tetap berada di hadirat Tuhan. Maka engkau akan menemukan kekuatan yang baru seperti yang ditemukan oleh Raja Daud. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada saat ini boleh tolong setiap pribadi kita tetap maju di dalam iman, tetap maju di dalam pengharapan, dan tetap bangun kubu doa yang kuat. Karena ketika kita banyak berdoa, iblis tidak akan mudah untuk menyerang kita. Ya, karena waktu ada di dalam hadirat Tuhan, kita melatih diri kita untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara. Saya ajak kita semua untuk tutup mata dan tundukkan kepala. Kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang mungkin sederhana bagi kami saat ini, tetapi sangat memberikan berkat dan sangat memiliki arti yang luar biasa buat kami. Kami mau melatih kehidupan rohani kami. Kami mau melatih manusia roh kami untuk tetap duduk di hadirat Tuhan, untuk menantikan dan merindukan hadirat Tuhan setiap hari, sehingga kami dapat menikmati Engkau, memiliki pengenalan yang lebih lagi akan Engkau Tuhan. Karena waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang terakhir. Ketika Tuhan izinkan kami ada dalam situasi saat ini adalah saat di mana kami harus duduk banyak di kaki-Mu. Oleh sebab itu hamba berdoa kepada setiap pribadi yang menyaksikan siaran ini Tuhan. Mereka akan ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Mereka akan dipulihkan oleh Tuhan. Mereka akan diberikan kekuatan yang baru untuk senantiasa memiliki hati yang rindu dan senantiasa melekat kepada Engkau. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, setiap pribadi diberkati dan ditolong oleh Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang kuat. Pada waktu sangkakala Allah berbunyi, kami menjadi orang yang turut berbahagia mengambil bagian di dalam pesta perkawinan anak domba Allah. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat saat yang berbahagia ini. Haleluya. Amin. Saya percaya bahwa setiap pribadi saudara sudah diberkati. Ya, tetap maju buat Tuhan, tetap bangun hubungan dengan Tuhan, tetap bangun keakraban dengan Tuhan, dan rindukan hadirat Tuhan senantiasa dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu.
Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam